Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi ini kita mengucap syukur sama Tuhan. Kalau kita boleh ada tempat ini, kita berkumpul kembali. Satu hati kita mau pagi hari ini kita sama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau baik Tuhan Yesus.
kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Allah baik buat kami. Kami ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Pagi ini kami mau memuji dan menyembah Allah. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Karena kami memerlukan Allah saat ini. Setiap kami yang ada di tempat ini membutuhkan Allah. Kami perlu Allah. Berikan kami pengalaman baru, mengalami perjumpaan dengan Allah lewat hadirat-Mu, lewat lawatan-Mu buat kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami ini Tuhan. Kami tahu di dalam pujian ada kuasa kesembuhan, di dalam pujian ada kuasa kelegaan. Saat ini kami mau memuji-puji Allah. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Lewat puji-pujian kami, bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Karena kuasa-Mu ada di sana. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu hadirat-Mu. Engkau mengerti setiap kami yang ada saat ini. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Berkati dan sertai ibadah kami ini Tuhan. Mulai dari awal pertengahan sampai berakhir yang ada dalam kendali Allah. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bahagian pada ibadah ini, semuanya kiranya ada dalam kendali Allah, ada dalam hadirat Allah. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Pemain musik BL Singer ada dalam kendali Allah. Kiranya Engkau memberkati pelayanan ini. Lewat pelayanan ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan ke dalam tangan ibadah kami, ada dalam kendali-Mu. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau percepatkan langkah mereka untuk tiba di tempat ini, untuk kami bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat kami menaikkan pujian kami, di saat kami memuji-muji Engkau, ada satu kuasa yang tidak senang melihat kami bersuka cita dengan Tuhan. Kami tengking, kami usir di dalam nama Yesus. Kami percaya hanya kuasa Allah yang ada di tempat ini. Kami duduk diam, kami mau bersuka cita, kami mau bersemangat memuji Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya Tuhan, saudara. Kita mau bernyanyi bersorak buat Tuhan. Bawa hatimu yang terbaik, bawa pujianmu yang terbaik. Boleh sambil tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya.
Setiap pujian penyembahan barusan sudah kita naikkan ke hadapan Tuhan. Hari ini juga kita akan diberikan firman Tuhan. Dan setiap firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema dalam hati kita. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Karena kasih setiamu Tuhan.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, Kau setia Tuhan. menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setia. Dengan kasih Kristus, serta kesediaan hidup Bala, untuk kita berkorban sedang firman Tuhan. Haleluya. Kau setia Tuhan. Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat kami kembalikan kepadamu Bapa di dalam surga. Di siang yang indah ini Tuhan, kembali lagi kami menaikkan pujian syukur hanya kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang benar-benar berkuasa di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada siang yang indah ini kami mengangkat hati kami di hadapan Tuhan dan berkata, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik di hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kalau pada siang yang indah ini Tuhan, mungkin kami datang dengan membawa beban, kami datang dengan keadaan sakit Tuhan, kami datang dengan membawa persoalan masalah hidup yang begitu berat. Tetapi kami percaya Tuhan, oleh kekuatan kebenaran firman Allah yang Tuhan akan sampaikan pada siang yang indah ini, ada pemulihan, ada kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami Bapa. Dan segala puji hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami percaya Engkau sudah duduk di atas puji-pujian kami pada siang yang indah ini, dan kemuliaan Tuhan terjadi di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah bagi nama Tuhan. Kami siap untuk dibekali kembali dengan kebenaran firman Allah. Ini hati kami, ini hidup kami Bapa. Kami siap dibentuk sekeras apapun firman Allah. Kami mau berkata terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu Bapa. Pakai hamba firman-Mu, urapan Allah, otoritas Allah, kuasa Allah ada di dalam kehidupan hamba-Mu untuk menyampaikan suara-Mu, isi hati-Mu pada siang yang indah ini.
Beri kami telinga seorang murid Bapa, untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Allah dan melakukan firman Allah itu di dalam setiap perjalanan hidup kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berkorban dan kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang bertugas, Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan Engkau dari kasih. Kami boleh menyaksikan bahwa setiap hari kami berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami berjalan di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
tetap saja kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan percaya sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya! God is good. Haleluya. Haleluya. Bapak, hamba berdoa untuk siang hari ini, biar kiranya firman yang ditaburkan itu dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap hari kami boleh menjadikan itu sebagai patokan di dalam kehidupan kami untuk kami berjalan. Sebab firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. In Jesus mighty name we pray. Sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudara, haleluya. Woo! Saya sangat senang sekali akhirnya saya bisa kembali ada di tempat ini. Badai begitu besar di dalam kehidupan setiap orang percaya, setiap orang yang berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kita pasti akan mengalami badai, betul saudara. Tanggal 5 kemarin saya tiba, saya terbang dari Jerman kemarin saudara. Kemudian saya tiba di Jakarta. Tadinya saya akan melayani tanggal 6, cuman karena memang banyak padat sekali waktunya, saya bicara dengan Ibu Gembala di tempat ini bahwa bagaimana kalau kita tukar gitu ya. Dan Om pun saya tahu Om setuju. Waktu ketika saya berjumpa dengan Om lagi, waduh, luar biasa saya dan Om ini saudara. Dari dulu kita sering berlomba push up siapa yang lebih banyak gitu ya. Dan hari ini saya percaya Om masih tetap menang. Kalau saya melihat dari kebugaran Om tetap bugar. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara di tempat ini, melihat wajah-wajah yang lama di mana saya pernah melayani gereja ini. Saya bisa menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berjalan bersama-sama dengan Dia. Amin saudara. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudara. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 8 ayatnya yang ke-23 sampai kepada ayatnya yang ke-27. Haleluya. Judul dari pembacaan perikop ini adalah angin ribut diredahkan. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Kemudian Yesus berkata, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin saudara. Yesus itu besar dalam kehidupan kita. Gelombang, angin ribut, angin puting beliung, apapun itu tetap takluk di bawah Kristus. Amin. Haleluya. Saya coba untuk menelaah ayat ini saudara. Saya coba sebagai seorang teolog saudara, saya coba untuk mengeksegese setiap ayat yang ada di dalam Alkitab sebelum saya membagikannya. Saya pernah menonton sebuah video documentary atau film video tentang dokumentasi tentang bencana alam saudara. Saya yakin saudara juga pernah menonton video-video seperti itu gitu ya. Jadi ternyata sebelum angin ribut itu terjadi atau sebelum badai itu datang saudara, ternyata akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Misalnya perubahan kecepatan angin itu mulai terjadi, ada hujan datang, hujan saudara turun gitu ya. Kemudian ada kilatan-kilatan, arah angin, kecepatan angin berubah. Kemudian jadilah angin ribut itu. Jadi nggak tiba-tiba jadi. Tetapi di dalam ayat ini saudara, itu sedikit menantang saya untuk coba menelaah apa yang dimaksud dengan ayat ini saudara. Karena di sini dikatakan waktu Yesus sementara spending time dengan murid-muridnya, Dia baru saja menaikkan kakinya di dalam perahu. Tiba-tiba sekonyong-konyong mengamuklah badai itu. Jadi gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba muncul badai itu. All of a sudden, tiba-tiba badai itu datang. Muridnya pun kaget, sampai terheran-heran. Muridnya katakan bahwa Tuhan tolonglah kami binasa. Ternyata kata sekonyong-konyong sih menggunakan kata idou saudara. Idou itu artinya begini, untuk dipertontonkan, untuk
disaksikan. Tapi kan Yesus di sini tidur. Jadi muncul satu pertanyaan begini, apa dan siapa yang akan menyaksikannya? Ternyata saudara, lewat cerita ini Yesus sementara mau membuktikan kepada murid-muridnya, Yesus sengaja membuat pada itu untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa hanya Yesus saja yang sanggup untuk meredahkan angin ribut itu. Bahkan ayat di sini katakan Yesus tidur. Yesus tidak tidur, saudara. Karena bahasa aslinya menjelaskan Yesus hanya berbaring saja. Dia tidak benar-benar tidur. Berapa banyak di antara kita yang terkadang Tuhan memberikan kita menempatkan di sebuah situasi, kemudian kita merasa bahwa Yesus itu tertidur, Tuhan itu meninggalkan kita. Padahal enggak tuh, Yesus ada di sana. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun tampaknya Tuhan, engkau ada di mana? Tolonglah aku binasa nih Tuhan dengan badai yang datang. Apakah engkau tertidur? Yesus tidak pernah tertidur. Alkitab berkata Tuhan itu tidak pernah tertidur. Berjaga Israel itu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dia selalu ada mengawasi kita, menjaga kita setiap saat. Saya tahu setiap orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan pasti terkadang kecewa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah mendedikasikan hidupku untuk mengikut Engkau, tetapi kenapa badai itu datang? Kenapa saya mengalami badai di dalam kehidupan saya, Tuhan? Saudara, kita mau ikut Tuhan atau nggak ikut Tuhan pun badai itu datang anyway. Kita mau tinggal di dalam Tuhan, mau tidak tinggal di dalam Tuhan, the storm of life tetap akan datang. Itu sebabnya kalau saya bisa memberikan judul untuk apa yang saya sharingkan ini, saya ingin berikan judul begini, Through the Storm with God. Bersama dengan Allah kita melalui badai kehidupan. Amin, saudara. Haleluya. Kurang lebih 1 tahun yang lalu saya mengalami badai yang besar di dalam kehidupan rumah tangga saya. Sebagai seorang vlogger, saya percaya banyak di antara saudara yang sudah tahu tentang badai rumah tangga saya. Biasanya saya datang di tempat ini bersama dengan istri saya, tapi memang Tuhan dia tidak menguji kami, saudara, tapi dia mempercayakan. Dia mempercayakan badai itu datang karena saya percaya dengan badai itu membuat kami semakin mengerti tentang kemuliaan Tuhan, tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan iman saya, one day, next year or another year, kami akan datang bersama lagi untuk memberitakan Tuhan di tempat ini. Saya mengucap syukur atas setiap doa-doa dari saudara, atas keluarga saya, atas pelayanan kami yang ada di Eropa. Saya kala itu sangat benar-benar terpukul sekali dengan badai itu. Saya berpikir, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Saya merasa everything's gone, semuanya pergi, semuanya lenyap begitu ya, saudara. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan, kepada siapa saya harus bersandar. Saya sering berkhotbah tentang Yesus itu adalah nakoda kehidupan kita. Kala itu, saudara, khotbah itu benar-benar berkhotbah kepada saya sendiri. Kala itu kata Yesus nakoda itu benar-benar seperti keluar menjadi hidup bagi saya. Seperti Yesus mau memberitahukan bahwa dia ada di sana bersama-sama denganku, saudara. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa memang orang-orang terbaik mungkin saja dapat meninggalkan kita, tapi Yesus nakoda sejati, dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Hanya dia harapan kita, hanya dia akan ada bersama-sama dengan kita walaupun semuanya pergi meninggalkan kita, saudara. Hanya Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Saya tidak tahu badai apa yang saudara juga sedang lalui, tapi saya percaya Tuhan akan menggendong kita berjalan melewati badai. Saya bertanya kepada Tuhan kadang-kadang, Tuhan, sejak saya masih muda, saya sudah mendedikasikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kau mengizinkan aku untuk melewati lembah yang kelam? Ternyata, saudara, supaya lembah itu tidak kelam lagi. One day kalau kita melewati lembah yang sama, lembah itu sudah berubah. Dari lembah yang kelam sudah berubah menjadi lembah, di mana itu menjadi titik perjumpaan kembali kita dengan kasih-Nya Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya kalau hari ini saudara sedang melewati badai di dalam hidup ini, jangan khawatir. Karena saya percaya bahwa tempat di mana saudara mengalami badai itu akan berubah menjadi tempat saudara berjumpa kembali dengan kasih-Nya Tuhan. Satu hamba Tuhan dia katakan begini, badai itu dia datang membawa 2 hal sekaligus. Yang pertama, badai itu akan datang untuk memporak-porandakan setiap bangunan-bangunan, setiap fondasi-fondasi yang ada di setiap bangunan. Tapi di saat yang sama, badai itu datang juga membersihkan jalanan. Saya kemudian mengerti, oh iya ya Tuhan, memang benar. Terkadang badai itu datang dalam kehidupan kita karena Tuhan mau untuk membersihkan setiap
kedagingan-kedagingan kita yang sudah menjadi fondasi di dalam kehidupan kita. Tapi setelah kita melewati proses itu, Tuhan akan membukakan pintu bagi kita. Kita akan sadar, oh iya Tuhan, terima kasih atas setiap pintu yang baru yang Engkau bukakan, sehingga kita bisa boleh berjalan maju, masuk di dalam musim yang baru dengan tuntunan Tuhan. Saya terus berdoa kepada Tuhan di dalam masa-masa yang kelam itu, saudara ya. Tidak ada satu orang pun yang datang, tapi tiba-tiba Tuhan mengirimkan orang-orang untuk datang mengunjungi saudara. Dan di kala itu saya jadi mengerti juga bahwa itu pentingnya untuk kita hidup berkomunal, untuk kita hidup bersekutu satu sama lain, saudara. Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan persekutuan di dalam saudara-saudara seiman, saudara. Karena ketika kita lemah, Tuhan akan mengirimkan orang-orang saudara-saudara seiman untuk datang untuk menguatkan kita. Saya juga telepon berbicara dengan Om, dengan Tante. Saya mengucap syukur bahwa Om dan Tante juga sampai hari masih terus mendoakan kami yang ada di sana. Saya dikuatkan dengan itu. Saya mungkin kecewa, waktu itu saya nggak kepahitan, saudara ya. Marah aja kepada Tuhan sebenarnya. Saya bilang, Tuhan, ini benar-benar di luar kendali saya. Saya marah gitu kan. Saya katakan, Tuhan, saya sebagai seorang anak, saya ingin marah kepada Engkau yang sebagai seorang bapak. Boleh kan Tuhan saya marah ya. Tapi kemudian Tuhan ingatkan, apa yang sedang kita lalui hari ini, one day kita akan mengertinya kelak. Hari ini kita nggak mengerti, tapi suatu saat kita akan mengertinya. Jadi saya terus bangkit lagi, saya kembali melayani Tuhan. Saya katakan, I have decided to follow Jesus. Dan saya akan terus melayani Tuhan sampai akhir hidup saya. Badai boleh datang, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, orang-orang terbaik pergi meninggalkan kita, tapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau saudara sedang menghadapi badai dalam hidup ini, badai akan terus datang, tetapi kasih Tuhan juga terus mengalir deras dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari derasnya aliran kasih Tuhan. Mau pergi kemanapun kita tidak dapat memisahkan diri dari kasihnya Tuhan. Terkadang kita bingung, kok tiba-tiba hidup kita sekonyong-konyong ada badai yang datang, saudara. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan. Tapi saya percaya karena Tuhan sedang menguji kita, karena Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa hanya Dia yang sanggup untuk meredakan badai di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang-orang dapat melihat terang Kristus dalam kita. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, orang-orang dapat melihat, wow, Kristus itu benar-benar besar di dalam Dia. Kemuliaan Tuhan itu dapat terpancar dari setiap kehidupan orang yang percaya, yang mendedikasikan hidupnya kepada Dia. Amin, saudara. Saya tidak mengerti pada apa yang saudara sedang hadapi, tapi tetaplah berpegang teguh kepada Kristus. Stay faithful to Jesus. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ingin berdoa untuk saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, Kau adalah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat kami ceritakan kepada orang-orang. Ada begitu banyak hal yang sulit sekali untuk kami ceritakan, tetapi hanya Engkau yang mengetahui isi hati kami, Tuhan. Terima kasih atas kuasa-Mu dan kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Walaupun banyak badai yang sedang kami hadapi, ada badai-badai yang tidak dapat kami ceritakan kepada orang-orang, tapi Engkau menggendong kami, Engkau memegang tangan kanan kami, Tuhan, untuk berjalan melalui badai itu. Bapa, setiap kami jemaat yang hadir di tempat ini, lawat setiap kami, Tuhan. Tidak ada satupun orang di tempat ini yang tidak dilawat oleh Tuhan. Semuanya dilawat oleh Tuhan. Engkau mengerti setiap pergumulan kami, Tuhan. Engkau mengerti setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi, Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan hari ini aku berdoa untuk setiap mereka yang datang dengan berat beban yang ada di pundak mereka. Berikan kelegaan bagi mereka, Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka, Tuhan. Tuntun mereka untuk berjalan di air yang tenang. Berikan kelegaan bagi mereka, Tuhan, atas setiap berat beban yang mereka pikul, yang tampaknya mereka lelah untuk mereka hadapi setiap hari. Setiap kami yang datang, Tuhan, yang sedang bergumul secara finansial,
Tuhan, Engkau melihat isi hati kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menyediakan. You are the God of provider. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, aku berdoa untuk setiap kami yang datang, yang sedang sakit. Dari tempat ini Tuhan, we speak healing. Kami ucapkan kesembuhan. Jamah setiap kami. Karena oleh bilur-bilur Yesus, kami sudah sembuhkan. Setiap keluarga kami, anggota keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Dari tempat ini kami kirimkan, kami ucapkan doa berkat kesembuhan ke setiap mereka. Jamah mereka Tuhan, biar kesembuhan terjadi. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pengembalaan di tempat ini, gereja ini, Obaja Church, akan menjadi the lighthouse of the city, akan menjadi menara mercusuarnya Tuhan, di mana dari tempat ini akan memancarkan kemuliaan Tuhan kepada setiap orang-orang, agar setiap orang-orang yang datang melihat, mereka dapat merasakan kemuliaan Tuhan. Setiap orang-orang yang menginjakkan kaki, yang masuk di dalam zona area di mana bangunan ini didirikan, mereka dapat langsung berjumpa dengan hadirat Tuhan. Mereka langsung bisa dilawat oleh Tuhan, karena kemuliaan Allah ada di tengah-tengah keluarga di tempat ini. I speak blessing atas family di tempat ini, atas om dan tante, atas keluarga besarnya. Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kelimpahan atas keluarga di tempat ini. Engkau membukakan jalan-jalan yang baru atas setiap rencana-rencana yang sudah direncanakan. Engkau mengirimkan orang-orang kunci untuk membangun kerjasama, untuk membangun kerajaan di tempat ini. Berikan kesehatan secara prima Tuhan untuk gembala di tempat ini, agar supaya anak cucunya, jemaatnya, generasi ini dapat melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Agar supaya jemaat di tempat ini, keluarga kecilnya dapat melihat penyertaan Tuhan, dapat menyaksikan bahwa walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. I pray in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini bahasa orang Manado bilang masih suka marasoni mau ya. Masih suka mau dengar ini. Dan beliau ada banyak pelayanan. Ini adalah cucu Tante Emi. Dulu dia pengerja di gereja kita. Bisanya cuma main gitar, itu pun salah-salah. Salah-salah. Habis main gitar nengok-nengok earphone, saya marahin. Oh lihat kunci. Selalu menantang saya untuk berenang, kalah, push up kalah. Tapi hari ini saya kalah, dia udah tinggal di Belgia, saya masih di Indonesia. Puji Tuhan. Kalau datang bisa menjadi berkat. Hari ini ponakan dari Jacqueline Selose, dan jam 11 ini ada pelayanan di sana. Terima kasih dia memang izin untuk bicara lebih dekat, pendek nanti saya yang lanjutkan karena dia memang tahu saya lebih tahu dari dia. Itu saudara. Ya, berayal, Tuhan berkati selalu. Dan tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Seperti Anda tahu bahwa Tuhan mempertontonkan sesuatu bagi hidupmu melalui keluargamu. Seperti faktanya hari ini. Karena kita ngerti kan, ternyata pada itu ciptaan Tuhan. Untuk tadi terjemahan aslinya, Tuhan tunjukin ke siapa? Nunjukin ke Tuhan tidur. Nunjukin kemana? Ke murid-muridnya. Untuk tahu siapa Tuhan. Siapa Tuhan? Karena baca kan ayat terakhir apa katanya? Dan orang-orang itu heran katanya. Orang apakah dia ini? Terjemahan lain bilang gini. Orang macam mana dia ini? Siapa yang ngomong coba? Orang dalam perahu. Siapa orang dalam perahu? Siapa? Murid. Udah kenal Tuhan belum dia? Kok nanya Tuhan? Orang macam apa model ini? Orang seperti apa dia ini?
Anda tahu kenapa murid-murid bisa memperdalam Tuhan? Tuhan memakai badai untuk memperdalam tentang pengenalan akan Tuhan. Makanya saudara kalau kena badai, saudara ingat ini, Tuhan sedang mempertontonkan dirinya supaya Anda lebih kenal Dia. Makanya sebelumnya bilang begini, Ia berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang tidak percaya, yang tidak percaya itu kurang percaya, coba, ayo. Kurang percaya aja, nggak kenal Tuhan, apalagi nggak percaya. Boleh bilang amin? Kenapa percaya ini yang dibangun Tuhan sebagai alat pengenal, pendalam tentang Tuhan? Tuhan pakai badai supaya kita memakai iman mengenal Tuhan. Instrumen Tuhan pengenalan akan Dia kan badai yang dipakai. Oh, Anda kalau nggak ada iman, kena badai mundur. Nggak usah jadi nggak percaya, kurang percaya aja bisa mundur. Itu sebabnya percaya ini penting. Saudara hadir dah Bible Study hari Kamis. Kita udah mulai masuk nih pintu gerbang masuk. Itu pertama saya percaya. Banyak pertanyaan. Pertanyaan Pak Arus saya suka kemarin. Kenapa ya Tuhan udah percaya tapi orang di halaman nggak masuk surga? Gitu kan jelasnya. Kenapa? Karena Tuhan membedakan percayamu sama percaya setan. Karena setan nggak bisa masuk ke tabernakel dalam. Di arenanya halaman, modal percaya. Saudara, Iblis bilang begini. Tuhan tanya, waktu Tuhan menyembuhkan orang kerasukan setan itu, setan bilang, jangan, mau ngapain kamu? Hai anak Allah dengan aku. Setan ngomong, dia anak Allah. Waktu Tuhan dicobai, siapa yang cobai di padang gurun 40 hari? Iblis. Alkitab bilang ketika iblis kalah, dia tinggalin Tuhan dan Alkitab catat menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik apa? Untuk balas budi. Menunggu waktu baik yang baik. Setan nunggu waktu yang baik untuk apa? Nyerang kembali. Susun kekuatan serang kembali. Tapi saudara dengar ya, saya kasih tahu. Di momentum yang sama waktu itu selari, ada satu peristiwa yang kadang kita nggak ngerti. Alkitab bilang begini, maka turunlah malaikat dari sorga. Datang apa? Datang apa? Melayani siapa? Yesus. Apa beda malaikat Tuhan dengan si iblis malaikat Tuhan yang dulu? Dia nggak pernah mau melayani Tuhan. Dia pernah mau kontra dengan Tuhan. Makanya beda percaya kita. Anda kalau kita percaya, kita melayani. Boleh bilang amin? Makanya kalau badai datang, semakin kuat pelayananmu. Jangan badai datang ngambek, ninggalin Tuhan, nggak kerja gereja. Itu aja sebenarnya kekristenan. Semakin terhantam setia, semakin dikurundung duka. Tuhan apa? Tuhan maksud Tuhan, pakai imanmu. Lihat badai ini. Badai apa Tuhan? Bangun imanmu. Enggak, Tuhan bilang, ngapain lu kurang percaya? Bangun percayamu. Karena lihat, karena kemampuan melihat Tuhan melalui badai yang Tuhan izinkan memperdalam keimanan kita tentang Tuhan. Beri tepuk tangan ke Tuhan. Jalan. Oke, masih mendengar khotbah. Nah, itu dia. Model orang begini, saudara. Haleluya, saudara-saudara. Haleluya. Mau mengenal Tuhan lebih dalam? Ingat instrumen Tuhan yang Tuhan pakai mau untuk hidup kita apa? Badai itu berkat. Badai itu berkat. Badai itu berkat. Bila sama-sama saya badai. 1, 2, 3. Ulang 1, 2, 3. Ya, saya sambung dengan kalimat ini. Kenapa Tuhan bilang Dia itu nahkoda hidup saya? Karena kalau bukan Dia jadi nahkoda, kita tenggelam hadapin badai. Benar nggak? Kalau bukan Dia jadi nahkoda, kita tenggelam, pasti tenggelam. Ingat saudara, kenapa Tuhan bilang aku nahkoda? Karena Dia tahu bahtera hidupmu pasti dihempas badai. Kenapa Dia bilang aku jadi nahkoda hidupmu? Karena Dia tahu perjalanan kapal kita pasti kena badai. Tidak mungkin tidak. Kalau enggak, lu nahkodain sendiri aja. Kalau Tuhan kan nggak perlu bimbing perahu ini, karena Simon ahli tentang air, tentang danau, tentang laut. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, 4 orang ini pas langsung berenang, saudara. Kenapa mereka hidup di tepi danau itu? Setiap nggak mungkin mereka nggak kenal cuaca seperti yang disampaikan oleh Braille tadi, saudara. Nggak mungkin. Tapi kenapa Tuhan ngizinin ini? Sekonyong-konyong, tiba-tiba, nggak ada alasan, nggak ada sebab, tiba-tiba terjadi. Saudara,
Tapi kalau itu maksud Tuhan, saudara harus mengerti dengan iman kita yang sungguh. Oh, kenapa gini ya, kok gak masuk akal? Oh, ada maksud Tuhan yang tersembunyi. Bilang sama Tuhan, ku tahu maksudmu, ku tahu maksudmu, ku tahu maksudmu. Gitu. Saudara kan gak ada amin, kan saudara ngerti, saudara. Oh, sambil nganga, oh, gitu. Kok ada badai? Kok nggak ngerti sih Tuhan? Alasan nggak masuk akal Tuhan. Harusnya petir dulu gitu kan? Harusnya hujan dulu. Tapi kok tahu tiba-tiba terjadi? Oh, ku tahu maksudmu. Itu kalau orang beriman yang penuh. Itu sebabnya dia bangun imannya. Udah pelayanan bangun iman saudara. Kalau saudara imannya mau masih fokus dulu dengan Tuhan secara pribadi. Dan saudara, Tuhan kemudian baru mengajak saudara naik di perahunya Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita makin berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami atas nama Gereja Pentekosta Indonesia Obaja Ministry, Obaja Incredible, terima kasih buat pelayanan perayaan hari ini. Dijanji tahun depan dia akan datang bersama dengan rombongan tim penginjilan, bersama dengan berkat-berkatnya dari Belgia. Dan ada tugas satu janji yang dia belum tuntaskan, yaitu membawa saya ke Belgia untuk bertemu dengan teman saya di Belgia. Ada satu. Kemarin saya ngomong siapa namanya lupa, teman bola itu. Oh ya, luka ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala sejenak. Tundukkan kepala sejenak. Terima kasih buat doanya buat kami gereja Tuhan hari ini. Dan mari kita seluruh jemaat Tuhan pun berdoa. Gereja di mana Engkau mempercayakan hidupmu dibangun, dibina, dibentuk. Bukan gereja yang berjalan dengan tanpa badai. Tuhan menaruh Engkau di bahtera GPD Obaja supaya Engkau ada andil menyelamatkan pelayanan ini. Saya ulangin kalimat saya. Bahtera hidup adalah keluarga kita. Bahtera juga bisa pengertian hidup pribadi kita. Tapi bahtera juga di mana Tuhan percayakan kau berkomunitas, berkomunik, berpadu dengan teman-teman yang lain, dan kau ada di bahtera yang namanya GPD Obaja. Bapak Ibu Saudara, selamatkan pelayanan ini. Karena gereja ini ada badai. Tidak mungkin tidak. Tapi minimal saudara ada andil di dalamnya. Memegang dayung kecil saja, memegang tali, mengikatnya di tempat yang aman, supaya badai datang gereja kita nggak ambruk. Saudara, Tuhan ada menjadi nakoda, tapi dia butuh kita juga menjadi penopang, pendoa yang benar, yang baik untuk gerejamu. Tidak semua yang Tuhan taruh di sini kemudian menjadi orang-orang yang baik, tapi kita mendoakan mereka. Tidak melihat kesalahan teman kita, tidak melihat kekurangan teman kita yang ada di satu bahtera. Karena sekonyong-konyong ada persoalan, ada masalah, Anda menjadi penolong kebaikan pelayanan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau dalam Tuhan aja kena badai. Orang di luar Tuhan bisa kena badai. Orang percaya Tuhan badai datang, orang gak percaya badai datang. Tapi kita yang percaya bagaimana meresponi badai hidup kita.
badai hidup datang dalam hidup mereka masing-masing. Kaum pria aja yang nyanyi, kaum wanita berdoa. Ibu-ibu berdoa buat kaum pria kita. Gantian ibu-ibu yang nyanyi. Mari kita bawa Bapak berdoa buat mereka. Ibu-ibu, istri kita, penolong, penopang kita. Yesus Tuhan. Pemuda remaja yang hadir hari ini, nyanyikan suaramu dengan kuat. Di saat badai bergema. Perdengarkan sama orang tuamu. Mari kita orang-orang tua yang hadir hari ini, lihat mereka nyanyi. Mereka berseru kepada Tuhan, minta Tuhan tolong di badai hidup ada muda lewati. Sampai mereka mengenal siapa Tuhan yang anak-anak muda ini sedang ikuti. Sama-sama semua kita nyanyi dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta. Aku tenang lagi yang sungguh-sungguh. Ada yang mau dibantu doa sertus sampai sana. Orang-orang yang kurang percaya aja nggak sanggup mengerti tentang Tuhan. Orang setengah percaya aja tentang Tuhan dan bisa mengerti badai. Itu maksudnya apa buat kita? Haleluya. Agungkan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, sekalipun sebentar kami dengar firman-Mu, tapi ada satu yang kami mau bawa pulang, Tuhan. Bahwa Engkau rindu kami mengerti tentang Tuhan lebih dalam, sehingga kami tidak bertanya siapakah Kamu, Tuhan, dengan pertanyaan kurang mempercayai. Tapi biar kekaguman kami selalu datang, mengiringi badai yang Kau izinkan terjadi dalam hidupan kami, sehingga badai kami lalui, Tuhan, tidak dengan bersungutan, tidak dengan mengeluh, Tuhan, karena kami sudah ngerti tentang siapa Tuhan yang kami jadikan nahkoda. Engkau tidak pernah mencelakai bahtera hidup kami. Engkau selalu membawa kami pada pelabuhan damai, pada pelabuhan ketenangan, pada pelabuhan keselamatan, Tuhan.
Yesus, Yesus, biar firman-Mu hari ini menguatkan kami bahwa kami tidak bisa menghindari badai, tapi kami dapat memperkokoh percaya kami tentang Tuhan yang memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat berkat Tuhan hari ini sudah dapat kami terima, yaitu berkat rohani yang memberikan kekuatan. Dan kami yang hadir hari itu bertambah kuat, tambah maju, tambah setia, tambah memandang kepada Tuhan. Tidak memandang kelemahan, kekurangan orang lain yang menjadi batu sandungan, tapi kami memandang kepada kasih karunia yang telah memanggil kami ada di tempat ini. Dan kami berjanji untuk setia, bertumbuh, mendewasa bersama-sama dengan teman-teman seiman kami, dengan keluarga kami, dengan pasangan kami di tempat ini, lebih mengenal Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba Tuhan Rayal yang sudah melayani firman Tuhan hari ini. Lawan dia terus dengan kasih Tuhan dimanapun dia selama di sini dalam pelayanannya. Berkati Tuhan, berkati keluarga rumah tangganya, dan kami percaya kemurahan kebaikan Tuhan jadi dalam hidupnya, pelayan selama dia di Eropa. Tuhan, kami percaya bukan kehendak dia tapi kehendak Tuhan dia di sana. Jadi berkat Tuhan bagi banyak bangsa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa di surga. Ini ucapan syukur doa kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan kami serahkan langkah pulang jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Jauh dekat kami berkendaraan Tuhan, sama tolong nanti bahkan dengan selamat di tempat masing-masing. Kami juga terus berdoa bagi rekan-rekan kami, sesama sidang jemaat yang sempat hadir hari ini. Ulurkan tangan-Mu, lawat mereka. Jamah Tuhan, kalau sakit sembuhkan, lemah beri kekuatan, bimbang tetapkan Tuhan. Dan Kau pulihkan hati setiap jemaat Tuhan yang terluka, Kau balut Tuhan. Dan biar Engkau kembali hidupkan sukacita melalui firman dan Roh Kudus di hidup mereka, untuk mereka datang dalam sukacita Tuhan, beribadah bersama-sama kami. Semua yang berbagian melayani di altar ini, kami berdoa anak muda yang sedang melayani musik hari ini, lawat dengan cinta kasih sayang Tuhan. Mereka punya talent ini Tuhan, bisa berguna bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang mereka buat hari ini bagi Tuhan, dalam gereja ini Tuhan balaskan berkat Tuhan. Kami cuma bisa berdoa biar rancangan Tuhan atas masa depan mereka sungguh rancangan yang ajaib, yang jauh dari sekedar mereka pikir mereka jadi apa, tapi mereka jadi seperti yang Tuhan mau, yang lebih hebat, luar biasa, lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami pulang sebentar dalam kekuatan kuasa Tuhan. Kami akhiri ibadah kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Akhirnya kami angkat tangan kami, hati kami di hadapan Tuhan, dan dengan iman kami membawa pulang segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita yang hadir hari ini, besok, dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali.